Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para siswa dan siswi sekalian, khususnya kelas 12, baik 12 IPA ataupun 12 IPS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan kita sudah masuk ataupun bertemu pada pertemuan keempat, dan tema kita masih berkaitan dengan hari akhir. Jika di pertemuan yang lalu saya menyampaikan sebuah artikel tentang kematian dan fase kehidupan akhirat, yang kemudian disebutkan fasenya adalah ada fase dunia, fase barzah, kemudian fase ba'ats, kebangkitan, kemudian yaumul hasyr, lalu kemudian yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza, dan seterusnya. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk lebih merinci berkaitan dengan hari kiamat. Penjelasan ini tidak perlu terlalu panjang. Paling tidak kurang lebih 10 menit saya akan menjelaskan berkaitan dengan hari kiamat. Jika bicara hari kiamat, kata kiamat yang kemudian sudah menjadi bahasa Indonesia sebetulnya berasal dari bahasa Arab dengan bentuknya adalah al-qiyamah, ya, dan bentuk awalnya adalah qama yaqumu qiyaman, ya, seperti orang itu seringkali maka di Al-Quran misalnya disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah, wa aqimu, ya, wa aqimu, dirikanlah, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Itu kata yang sama dengan qama yaqumu qiyaman, maknanya adalah berdiri. Yang pertama, makna pertama berdiri, makna berikutnya berhenti, atau berarti dia berdiri tegak di tengah, tidak goyah, berdiri tepat, ya, tidak goyah, atau kemudian berhenti. Yaitu makna dari qama yaqumu qiyaman. Sedangkan al-qiyamah itu sendiri, ya, kata al-qiyamah makna sesungguhnya itu dimaknai dengan hari kebangkitan dari kematian. Itu makna al-qiyamah, yaitu dihidupkan kembali semua manusia yang telah mati, atau yang kita pahami dalam artikel yang saya bagikan kemarin ada al-ba'ts, hari kebangkitan. Kita lanjutkan. Ya, ini sudah berkali-kali bikin slide, selalu hilang dari chartnya, ya, dari siklusnya. Sebenarnya ini ada kiamat, lalu kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kiamat kubro, ada yang disebut dengan kiamat sugro. Kubro itu ada kiamat yang besar yang akan terjadi di akhir kehidupan manusia. Lalu kemudian ada kiamat sugro. Kiamat sugro ini seringkali dirasakan ada segala sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu mengancam jiwa, lalu kemudian mengancam harta benda, ya, bisa hilang harta benda, bisa hilang jiwa. Itu disebut dengan kiamat kubro, kiamat sugro. Sedangkan kalau kiamat kubro itu adalah kiamat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana penjelasan berikut, kiamat kubro itu adalah peristiwa kehancuran seluruh alam semesta tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Jadi semua alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada yang terlewat satupun. Bahkan yang disebut makhluk yang zahir, yang nampak, yang terlihat jelas, yang bisa disentuh dan seterusnya, ataupun kemudian yang makhluk yang disebut dengan makhluk gaib sekalipun, semuanya dimatikan oleh kubro ini, ya. Bahkan termasuk disebutkan di situ malaikat pun ikut wafat, ya. Malaikat yang wafat terakhir ataupun mati terakhir adalah malaikat Israfil, dan dibangkitkan pertama nanti adalah malaikat Israfil pula,
ya, pada saat dia meniup sangkakala yang pertama untuk kehancuran seluruh alam semesta, lalu kemudian meniup sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan, dan meniup sangkakala yang ketiga untuk dikumpulkan. Lalu kemudian kiamat sugro adalah kematian atau kerusakan yang dirasakan atau dialami oleh sebagian manusia, seperti bencana alam, ya, terjadinya longsor, terjadinya puting beliung, kemudian terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, gunung meletus yang menyebabkan hilangnya ataupun kerusakan bangunan, terjadi kerusakan pada bagian bumi, terjadi kematian pada manusia ataupun hewan peliharaan, dan itu dirasakan oleh sebagian saja, maka itu disebut dengan kiamat sugro. Atau kemudian kalau kita mau simpulkan, hari ini yang kita rasakan seperti pandemi COVID-19 itu menjadi bagian dari apa yang disebut dengan kiamat sugro. Karena tidak semua yang kemudian terinfeksi ataupun terkonfirmasi berkaitan dengan kiamat sugro. Jadi itulah yang disebut dengan kiamat kubro, kemudian kiamat sugro. Jadi dipahami antara perbedaan antara kiamat al-qiyamah al-kubro atau al-qiyamah as-sugro, kiamat yang besar dan kiamat yang kecil. Nah, ini ada yang kepotong juga ini. Saya back dulu. Nah, kiamat itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, kiamat itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, pasti datang dan tidak ada keraguan sedikit pun seharusnya bagi orang yang beriman berkaitan dengan kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 15, Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Sebagai bentuk pembuktian agar orang itu menjadi istiqomah, dan istiqomah memang disebut orang yang beriman asli, ya, maka kiamat itu dirahasiakan. Kalau kiamat itu diberitakan kapan kejadiannya, maka orang akan berbondong-bondong untuk bertobat. Akan tetapi tobatnya itu disebabkan oleh karena kiamat. Allah menguji semua kaum, ya, itu menguji keimanannya benar-benar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketakutan terhadap segala sesuatu yang menjadi bagian dari ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga berikutnya. Nah, ini di surat Kafir ayat 49, Inna sa'ah la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, walakinna aktsarun nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Tidak beriman artinya tidak percaya dengan persoalan hari kiamat ini. Nah, Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa jika disebut aktsarun nasi, banyak manusia, maka menunjukkan memang banyak orang-orang yang tidak beriman kepada hari akan datangnya hari kiamat. Bahkan orang yang mengaku muslim sekalipun boleh jadi ada yang banyak tidak mengakui ataupun tidak percaya dengan apa yang disebut dengan hari kiamat. Maka sebagai sebuah buktinya masih banyak di antara orang-orang yang mengaku muslim lalu kemudian sering berbuat kemaksiatan, kemunkaran, ataupun sering melakukan keburukan-keburukan. Itu menunjukkan bahwa dirinya tidak takut terhadap apa yang terjadi pada saat hari kiamat di masa yang akan datang. Saya lanjutkan. Nah, peristiwa hari kiamat. Terkait dengan peristiwa kiamat, itu tahapan-tahapannya demikian. Terjadi pada puncak kerusakan, kebobrokan, kekufuran, dan kekejaman. Jadi kiamat itu tidak akan pernah terjadi sampai dengan puncak kerusakan, kebobrokan,
zaman itu terjadi. Artinya tidak ada lagi orang-orang yang beriman pada saat itu. Semuanya rusak, semuanya kufur, perzinahan di mana-mana, dan semua terjadi secara vulgar, dipertontonkan, ya. Tidak ada rasa malu dalam perilaku yang ya. Jadi orang-orang beriman itu sudah tidak ada, lalu kemudian Allah menentukan pada saat itu terjadilah yang disebut dengan hari kiamat. Ketika adzan tidak lagi berkumandang, orang-orang tidak lagi melaksanakan ibadah salat ke masjid dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil yang terdengar dari timur sampai dengan ke barat, bahkan hingga ruang angkasa. Jadi tiupan sangkakala ini terdengar ke seluruh wilayah bagian alam semesta, dan seluruh alam semesta ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Lalu kemudian ini disebutkan tadi, berikutnya semua alam semesta hancur sehancur-hancurnya, tidak ada yang tersisa, ya. Jadi tidak ada satupun yang tersisa dan semuanya hancur lebur. Lalu yang keempat, semua mati, baik yang gaib dan yang nampak. Bahkan air berhenti bergelombang dan angin berhenti bertiup. Jadi semuanya itu makhluk yang disebut makhluk hidup. Baik sebutkan tadi. Jadi manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, malaikat juga mati, setan mati, kemudian juga jin-jin mati. Bahkan ketika kemudian kiamat telah terjadi, lalu semua mati, air tidak lagi bergelombang, angin tidak lagi bertiup. Karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan apa yang kita harus pahami. Jadi hari kiamat, jadi ini bukan hanya sekedar sebuah pelajaran yang disebut dengan pelajaran pendidikan agama Islam, akan tetapi mempercayai hari kiamat itu menjadi hal yang sangat penting di dalam agama kita, bahwa ini pasti akan terjadi dan ini pasti akan kita rasakan. Rasakan bukan hari kiamatnya, akan tetapi fase kehidupan. Kita tidak merasakan yang disebut dengan fase kehancurannya, akan tetapi kita akan merasakan dari setiap fase-fase kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat yang bisa Bapak sampaikan, dan tidak hanya menjadi sebagai aspek pengetahuan lalu kemudian mengejar nilai yang bagus dari pendidikan agama Islam, akan tetapi menjadi pemahaman yang harus dibawa dalam kehidupan diyakini bahwa ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita percaya. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.